أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mengatakan dalam Quran yang penuh hikmah ini, sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah. Amin. Halo pemirsa, kembali lagi dan alhamdulillah ya kita sudah mendengarkan gitu kan Pak Ustadz membacakan Al-Quran untuk kita. Nah, ini dong kita kan baru datang lagi nih. Kita bilang dulu. Biar semangat ya, biar semangat. Ya betul, apa itu? Senja berkah, pasti berkah. Sampai lupa karena apa coba? Saking hikmatnya loh ya Allah. Dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Ustadz. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, intisari dari bacaan Al-Quran yang tadi tuh mengajarkan kita untuk apa sih Pak? Iya, Pak Begini, Ustadz. dalam Al-Fusat 30 kalau kita tadi pahami gitu ya. Jadi yang pertama ada peneguhan hati dulu kan. Kita harus mengakui bahwa Rabb kita itu adalah Allah yang memiliki nama Allah ya. Karena Allah itu adalah isim nama. Kalau Rabb itu adalah segala istilahnya penyebutan bahwa Allah itu memiliki kekuasaan sebagai khalik pencipta. Jadi apapun itu maka disebutnya Rabb. Rabbukumul a'la, Tuhan kamu yang tinggi. Kemudian ada lagi Rabb yang menciptakan langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard, Rabb yang memiliki langit dan bumi gitu. Nah, itu maka di sini Allah dalam surat Al-Fussilat itu yang pertama ingin meneguhkan ke kita dulu bahwa kamu jangan ragu bahwa aku adalah Tuhanmu gitu. Nah, itu yang harus dipahami gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kamu sudah mengenal bahwa Rabb kamu itu adalah Allah, maka dikatakan di sini wala tahzanu wala khaufun alaihim. Jadi jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih. Bergembiralah dengan keadaan yang sekarang, terimalah, syukurilah, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Gitu. Masya Allah. Seperti berarti juga mengajarkan kita bagaimana cara bersyukur yang baik ya Pak Ustadz ya. Makanya tadi hal yang kecil-kecil tadi. Iya benar. Syukuri saja. Iya. Ini sudah ada jaminan kita akan mendapatkan tempat yang baik gitu. Masya Allah. Jadi harus lebih banyak bersyukur lah ya. Bersyukur lagi ya. Betul. Pak, jadi ingat nih, tadi kan yang sempat dibahas terkait ilmu ya Pak ya. Betul. Nah, terkait ilmu ini Pak, kan kalau misalnya kita dengan mengemban ilmu dan lain-lain itu adalah ibadah Pak. Nah, tapi gimana kalau misalnya ada sebuah fenomena, misalkan kita merasa lebih pintar dari yang lain, niatnya sih kayaknya saya mau berbagi ilmu, tapi nggak enak nih ke orang yang dapetinnya. Itu gimana Pak? Soalnya bersaing gitu ya? Iya, soalnya suka ada aja kan orang yang nyampeinnya gini. Jadi orang yang dapetnya tuh kayak
kok Iya. jadi Jadi kayak gini. Kok jadi gitu. kok kayak so pintar. Nah, gitu pintar kan ya. gimana enak Pak Ustadz. Aduh. Ini akan bermasalah dengan masalah etika saja gitu ya. Ketika memang ada satu fenomena seorang yang berilmu itu biasanya cenderung tinggi hati atau sombong karena ilmunya banyak gitu ya. Ada cenderung seperti itu. Maka kata Allah diajarkan kita itu untuk selalu tawadu, berendah diri. Karena seorang yang semakin tinggi ilmunya itu seharusnya dia makin tawadu. Semakin dia merasa bahwa sebenarnya dia nggak punya apa-apa. Semakin kita banyak tahu, itu sebenarnya kita semakin nggak berarti hidup. Kenapa? Karena semua itu milik Allah. Kita semakin bodoh gitu. Iya benar. Semakin kita banyak tahu, sebenarnya kita ternyata kita nggak bisa ini ya. Ternyata kita nggak bisa ini ya. Ternyata kita nggak bisa ini ya. Berarti kan semakin bodoh itu. Betul, Pak. Gitu. Oh gitu Tapi ya kalau ternyata. itu jadi bingung ya, apakah kita harus tahu apa enggak? iya. Permasalahan Nah, kita begitu. tadi tolabul ilmi faridatan alal mu'min. Iya. Belajar saja. Oh, Belajar saja. Gitu. Artinya kenapa? Dengan belajar itu kita akan mendekatkan diri dengan Allah dan kita akan merasa ya Allah ternyata ilmu engkau begitu luas. Iya, jadinya Saya itu ibadah. semakin bodoh, semakin belajar, betul. semakin Iya, bodoh. benar. Nah, timbul ketawaduan tadi. Sehingga kalau misalnya orang minta ajari, dia akan, oh iya, mari saya ajarin dengan Cara yang Dengan cara baik. yang baik. Dan juga harus ikhlas ya Pak Ustadz. Pak ya. Ustadz Iya. berarti gimana caranya biar kita tuh mempunyai sifat Tawadu. Tawadu, gitu. ya. Nah, gini, tawadu itu adalah sifat rendah diri yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya tawadu itu sejalan dengan ilmu yang dia yakini. Nah, permasalahannya ketika orang semakin tinggi ilmu tidak dibarengi dengan keimanan, itu bukan timbul tawadu, tapi timbulnya adalah kesombongan. Nah, ini yang menjadi harus hati-hati gitu. Karena ilmu kita itu diberikan Allah kepada kita itu sebenarnya bukan hanya untuk milik kita. Gitu ya, karena ilmu itu sifatnya itu nanti sedekah jariyah. Iya. Seperti sekarang misalkan alhamdulillah gitu ya, saya diundang sama PTV untuk saya ceramah. Ini sedekah jariyah bagi saya. Betul, Pak. Ketika nanti permisa pada mendengarkan sedekah jariyah Betul. dan akan menjadi saksi saya nanti yaumil akhir. Iya. Nah, Pak Ustadz, Gitu. tapi kalau misalkan ada hal yang kita kasih tahu ke orang lain terus salah sebenarnya, tapi dia juga yang ngasih tahu nggak tahu itu salah Pak Ustadz. Nah, Itu ini Gimana Pak Ustadz? bahwa hukum dalam mempelajari ilmu itu terjadi masalah sebenarnya. Kalau asal mulanya ilmu itu adalah salah itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam suatu hukum. Itu kenapa mungkin kalau kita dalam mempelajari asal usul ilmunya itu tidak tepat maka akan salah. Maka kalau kita mempelajari misalkan saya mempelajari ilmu manajemen. Belajar ilmu manajemen itu betul-betul dari akar ilmu manajemennya. Oh iya benar-benar. Kita ilmu komunikasi, belajar dari akar ilmu komunikasi. Kita belajar misalnya bahasa Inggris. Jangan langsung bicara bahasa Inggris karena pasti salah. Iya Betul, benar. betul. benar. Tapi langsung belajar dari ilmu akarnya gitu. Iya benar. Sekali, Pak. Gitu yang mengenal kosakata, segala vocabulary segala macam lah gitu. Iya. Terus saya ini Pak Ustadz, saya mau bertanya ya Pak Ustadz. Jadi kayak beberapa waktu yang lalu tuh Pak Ustadz, saya pernah sakit ya Pak Ustadz. Saya kan ngekos ya Pak Ustadz. Nah saya pas sakit itu kan sendirian di kos. Jadi kayak saya sedih gitu. Kenapa nggak ada yang menghampiri saya? Tidak ada yang Kenapa nggak menghampiri ngasih saya tahu ke gitu. kita? Iya, Ditambah HP-nya gitu, kenapa? kita nggak peduli Tapi lagi. dalam Iya, Al-Quran kan, gitu. wala tahzanun wala khaufun alaihim wala tahzanun. Kalau Apa? kamu mengenal Allah, berarti ketika sakit, disitulah kesempatan kita untuk berkhawat. Arti berkhawat itu introspeksi diri, menyadari, lebih mengenal Allah. Walaupun nanti teman-teman mungkin belum tahu kayaknya sih mungkin ya. Iya Mungkin kita husnujonnya, oh belum tahu kita sakit, jadi nggak ada yang jenguk. Iya. Kan biasanya Karena suka saya bikin nggak mungkin- status biasanya. Aduh Alhamdulillah aku aku bukan suci. orang yang seperti Oh, itu. iya. Maksudnya gini Pak Ustadz, misalnya ada yang sakit nih Pak Ustadz ya, terus kan ada yang menjenguk gitu ya. Itu tuh kira-kira menjenguk itu gimana itu Pak Ustadz dalam ibadah? Itu ada nilainya lagi. Oh iya, beda lagi Ada Pak. juga. Udah Kita kalau disebutnya. sakit bilang ke kita. Iya. Itu takziah disebutnya. Kita mau matre ke Allah nih. Aduh. Ketika kita datang orang menjenguk itu ke orang yang sakit itu sebenarnya takziah. Takziah itu kita ingin memberikan satu dorongan motivasi supaya si yang sakit itu lekas sembuh. Dan ketika kita datang itu doakan yang si sakit. Dan kita harus bilang begini, oh kamu mah nggak apa-apa kok.
Itu sunnah. Harus diberikan. Oh iya, Pak. Harus Semangat ya, gitu ya. diberikan semangat gitu ya. Diberikan Gimana positif. sakit kamu kan cerita Yuda, aduh kepala saya pusing. Oh insya Allah nggak apa-apa, itu cuma kamu kecapean. Benar-benar. Kasih spirit sama kita. Biasanya itu kalau hati tergugah, mendengarkan perkataan kita itu jadi obat. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ternyata ya kita nggak tahu ya dengan Iya, iya. ucapan kita Ya, tuh. ucapan jadi obat. Emang perintah Rasul begitu. Saya menyejuk Yuda. Yuda Iya. sakit apa? Aduh Pak Agus ini saya tangan pegel, kepala pusing, perut udah perih. Waduh. Oh iya. Itu Kurang karena- uang. Agak relate sih sebenarnya ya. Agak relate. Jadi ya. saya ngomong ke oh Yuda itu kamu kecapean. Iya, iya. Gimana makan kamu? Oh ya telat nah makannya ringankan Iya, iya. makannya. Iya. Insya Allah sehat. Dan jangan lupa sakit itu jadi penggugur dosa. Oh iya. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Itu udah ibadah lagi. Iya, iya. Kembali ke ibadah lagi akhirnya ya. Iya, ternyata Dan nilai banyak-banyak juga. banget ya, Pak, ya. Iya. Nah, ternyata banyak banget nih pemirsa ilmu-ilmu tentang ibadah yang bisa dilakukan dengan sesimpel-simpelnya. Iya. Nah, tapi kita masih punya banyak lagi apa ya yang Banyak, bisa banyak, dibicarakan. banyak. So, jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.